YouTube channel Ome Salon. Kembali lagi sama Kak Ome di sini. Karena udah sekian lama nih Kak Ome nggak buat video. Nah, hari ini lagi-lagi Kak Ome buat video sharing tentang dunia salon. Tapi hari ini Kak Ome temanya adalah strategi Kak Ome supaya salon usaha salon kita tuh rame. Ini dari Kak Ome. Harus digarisbawahi ini menurut pengalaman dan apanya Kak Ome ya, proses yang sudah Kak Ome jalani. Jadi setiap orang kan punya beda-beda prosesnya, dan ini adalah proses yang Kak Ome jalani. Di sini Kak Ome buat nih bukunya, ada buku kecil-kecilan biar nggak salah. Yang pertama itu teman-teman, kita mulai ya dari yang pertama. Jadi Kak Ome mau share tentang pengalaman Kak Ome selama buka salon. Salah satu strategi Kak Ome supaya salon itu tetap rame, konsisten, tidak ada naik turun, dia tetap stabil. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah teman-teman tetap ya, kembali lagi Kak Ome bilang dari awal bahwasannya karena kita pekerja seni, skill, keahlian, maka kita harus punya keahlian tentang salon itu sendiri. Jadi tahap pertama itu adalah kita harus beri kualitas yang terbaik, atau yang menurut kita itu adalah yang sudah yang terbaik, dimana kalau kita mau kasih kualitas yang terbaik, kita harus belajar. Belajar itu tidak ada habisnya teman-teman, nggak ada habisnya. Terus belajar, kita juga harus ngikutin perkembangan. Belajar tuh nggak ada habisnya, terus-terusan, bukan hanya kursus yang di 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, tidak. Kita terus belajar, sama kayak Kak Ome. Kak Ome walaupun udah buka salon sampai detik ini, Kak Ome masih tetap belajar. Kadang-kadang kita ambil ilmu juga dari YouTube seperti ini, sharing-sharing sesama sesama pekerja salon. Kak Ome juga kadang lihat tonton YouTube yang lain. Itu tahap pertama. Karena teman-teman, kenapa Kak Ome bilang kualitas kerja yang baik, kita harus utamakan untuk kualitas kerja yang baik. Karena menurut Kak Ome, di saat kamu ngasih kualitas kerja yang baik, maka pelanggan kamu akan terpuaskan. Nah, di saat pelanggan kamu terpuaskan dengan hasil yang kamu berikan, rasa bahagia dia itu akan disampaikannya walaupun secara nggak langsung. Dia bisa menyampaikan ke orang lain, yang mana orang lain bisa tahu dan akhirnya penasaran dengan tempat yang sudah dia datangin gitu loh teman-teman. Jadi menurut Kak Ome itu salah satu, itu di tahap pertama, dan banyak lagi. Kalau yang di tahap kedua Kak Ome buat itu adalah tentang ramah tamah. Sepele sih, mungkin orang apaan sih ramah tamah, tapi itu sangat pengaruh kalau Kak Ome rasa ya. Karena rata-rata kan orang yang datang ke salon itu orang yang memang berlebih uang, rata. Bukan orang, karena salon kan bukan kebutuhan pokok ya. Jadi rata-rata orang yang datang ke salon itu golongan menengah, lumayan lah ya. Jadi selain mereka datang untuk melakukan treatment, mereka juga butuh yang namanya relax. Jadi saat mereka datang dia butuh relax. Nah, di situ kita sebagai pekerja atau kita sebagai tukang salonnya harus ngasih pelayanan senyaman mungkin. Kita harus buat mereka senyaman mungkin datang ke tempat kita. Dengan cara apa? Banyak dengan cara kita waktu kita ngerjain customer atau pelanggan tuh kita harus ajak ngobrol, kita harus ngobrol, setidaknya kita saling bercerita, atau paling enggak kita mendengarkan ceritanya. Jadi pendengar yang baik sambil kita bekerja, tetap kasih pelayanan yang terbaik. Itu di nomor 2. Nomor 2 tadi adalah ramah tamah dan utamakan kenyamanan pelanggan. Nah, yang ketiga Kak Ome buat itu urutannya adalah kita tuh harus mengikuti produk-produk terbaru. Nah, ini kan zamannya sudah zaman canggih, apalagi di tahun-tahun 2022 ini media sosial sangat-sangat digital, yaitu sangat berpengaruh untuk satu usaha, apalagi salon termasuk salah satu diantaranya. Kenapa kami buat mengikuti produk terbaru yang lagi hits? Karena anak-anak zaman sekarang tuh pintar-pintar teman-teman, mereka kan mengikuti perkembangan tuh produk-produk apa yang terbaru. Jadi kalau kita nggak ngikutin, kita ketinggalan. Sedangkan nanti takutnya mereka minta, Kak ada produk ini, kita nggak sediain. Maka kita sebagai pemilik salon
paling enggak kita harus sediakan beberapa produk yang lagi memang hits untuk di kalangan salon, baik produk apapun itu. Jadi kita tidak ketinggalan zaman, jadi kita tetap mengikuti perkembangan zamannya, begitu teman-teman. Karena di era digital ini semuanya orang sudah dapat informasi dengan mudah tentang satu produk ataupun satu perkembangan tentang apapun itu, baik dunia salon dan lain-lain. Itu di nomor 3, mengikuti produk dan teknik juga perlu. Selain produk, teknik kita juga harus belajar. Tetap balik lagi ke bagian kualitas kerja, dimana kita tetap harus belajar apa Kak? Belajar mengikuti terus perkembangan zaman tentang teknik pengerjaan dalam salon. Biasanya sih itu yang paling cepat berubah itu adalah smoothing, pewarnaan yang paling cepat ada perkembangannya berubah. Kita nggak boleh ketinggalan teman-teman, kita harus tetap ngikutin itu. Di urutan keempat Kak Ome buat, ini lagi balik ke media sosial. Kita kan menggunakan media sosial, kebanyakan kan sekarang di zaman milenial ini, dan rata-rata yang menjadi kebutuhan salon itu kan bukan hanya mama-mama, anak-anak gadis, anak-anak masih kecil-kecil juga udah tahu salon di zaman-zaman sekarang ini. Jadi Kak Ome juga menyarankan untuk gunakan media sosial untuk promosi. Jangan males-males untuk upload, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Karena bukan apa-apa ya teman-teman. Terkadang ada sebagian orang yang bingung dia mau menentukan pilihannya. Contohnya mereka kadang tuh bingung. Contohnya ini pewarnaan. Kadang mereka bingung mau ngambil pilih warna apa, cocoknya gimana. Kadang dengan kita upload hasil-hasil yang sudah kita kerjakan dari salon kita, itu jadi inspirasi buat mereka untuk ternyata ini bagus. Nanti mereka bakal sampein ke kita, atau dia akan tanyakan lagi ke kita untuk sharing. Karena banyak orang memang pada bingung, nggak semua orang tahu gitu kan teman-teman. Jadi media sosial adalah salah satu promosi yang sangat bagus untuk kita supaya salonnya itu tetap ramai, dan itu sangat berpengaruh untuk di era digital sekarang ini. Karena Kak Ome udah laksanakan itu, dan alhamdulillah progres salonnya sangat-sangat baik gitu untuk itu. Itu di situ, dan itu banyak sekali efek positif yang kita terima dari media sosial. Banyak, Kak Ome belum bisa jabarkan satu-satu. Ini secara garis besar aja Kak Ome sampein. Banyak lagi keuntungannya tentang kita menggunakan media sosial. Yang kelima, Kak Ome cuma buat 1-5 aja dulu ya teman-teman. Nanti kurang lebihnya seandainya teman-teman ada yang lain atau mau ngasih masukan, Kak Ome bakal terima. Kita saling sharing ya. Yang kelima itu Kak Ome adalah Kak Ome dari dulu selalu menciptakan, kita sebagai tukang salon itu kita harus menciptakan satu kelebihan dari salon kita. Contoh, kita kan biasa satu daerah, misalnya contoh nih kayak Kak Ome kan di Binjai nih. Binjai itu sebagian Sumatera Utara ya teman-teman, Binjai. Dan Kak Ome kebetulan Binjai itu di daerah Binjai Selatannya, termasuk daerah dalamnya, nggak yang terlalu kota, tapi kita di bagian Binjai Selatannya. Nah, Kak Ome untuk daerah seputaran Binjai Selatan kan salon biasanya banyak tuh kan teman-teman. Kalau kita buka salon tuh pasti rapat, Contohnya aja nih kayak Kak Ome, kita rapat bisa berapa meter, sekian meter kita udah ada salon lagi yang lain. Jadi kita kan bersaingnya sangat-sangat ibarat kata tadi ya harus pintar-pintar gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah sampai detik ini ya salon Kak Ome alhamdulillah tetap rame. Ya, salah satunya ini adalah trik dari Kak Ome juga. Kita harus ciptakan salah satu kelebihan, di mana setiap salon punya kelebihan. Kak Ome yakin semua salon itu punya kelebihan. Nah kebetulan Kak Ome di sini yang paling Kak Ome tonjolin dari semua keahlian yang Kak Ome buat itu adalah Kak Ome ambil itu di makeup sama pewarnaan dengan harga yang menengah ke bawah, tapi kualitasnya tetap dikasih yang lumayan bagus gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini untuk Kak Ome dikenal untuk pewarnaan dan smoothing
sama makeup. Nah, dan ada sebagian salon lain mungkin dia punya kelebihan, contoh kayak kami nggak punya sulam alis nih. Ada salon lain dia punya kelebihan, dia terkenal karena sulam alisnya. Atau ada lagi salon lain yang lebih dekat sama Kome, bahkan kita tetangga ya, paling ada sekitar 20 meter, tapi dia punya kelebihan tersendiri di bagian spanya. Nah itu dia maksud Ome, kita tonjolkan salah satu kelebihan kita yang mana itu bisa diingat sama pelanggan-pelanggan kita, dan kita punya brand. Kita ada brand untuk Ome Salon, di mana, di Binjai Selatan, Ome Salon, iya itu pewarnaannya bagus. Meskipun di tempat lain ada yang lebih bagus, tapi setidaknya kita punya kelebihan tersendiri dari salon-salon di sekitar kita ya teman-teman. Lagi-lagi Kak Ome mau ingetin, ini adalah targetnya adalah menengah ke bawah, dan ini menurut pengalaman Kak Ome. Jadi setiap orang itu kan punya pengalaman berbeda-beda, dan di sini Kak Ome cuma buat 5 strateginya, tapi masih banyak lagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa berbagi tips juga, nanti di sini bisa dimasukkan di kolom komentar untuk teman-teman yang lain sebagai masukan. Dan ini menurut Kak Ome, sejauh ini Kak Ome yang paling penting menurut Kak Ome. Mungkin banyak lagi, tapi untuk sejauh ini Kak Ome kasih 5 dulu. Kak Ome ulang ya. Yang pertama tadi itu adalah beri kualitas kerja yang baik. Yang kedua, ramah dan utamakan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, mengikuti produk atau teknik terbaru yang lagi hits sesuai dengan era digital. Yang keempat, gunakan media sosial untuk promosi. Yang kelima, ciptakan kelebihan untuk brand salon kita sendiri. Jadi mudah-mudahan itu jadi masukan buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang lagi di tahap pemula mau buka usaha salon. Mudah-mudahan ini membantu dan buat jadi lebih semangat untuk lebih mensukseskan usahanya. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf karena pakai jaket, ini harinya hujan di tempat Kak Ome, ini hujan dan lagi malas dandan, cuman begini-begini saja karena tadi keinget buat video, kan udah lama nggak bikin video. Cukup sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang ada mau mau minta dibuatin video apa, boleh di kolom komentar dicantumin ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Lagi-lagi Kak Ome lupa, yaitu yang di nomor 6 ada satu lagi teman-teman yang gak boleh dilupain, yaitu adalah masalah harga. Nah ini salah satu kuncinya juga lebih utama, karena Kak Ome semenjak buka salon dari dulu sampai sekarang, udah berapa tahun ya lupa Kak Ome. Kak Ome selalu menjaga masalah harga. Kak Ome gak pernah ngambil untung yang terlalu banyak. Kak Ome berprinsip itu yang penting pelanggan itu datang terus tanpa putus. Jadi buat teman-teman itu salah satu tips juga untuk trik jitu supaya kalian salonnya tetap rame. Jadi harga tetap harus diperhatikan ya teman-teman. Nah ini adalah situasi kondisi salon Kak Ome saat bekerja. Oke, mudah-mudahan ini jadi masukan dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi di tahap merintis. Dan jangan lupa dukung terus YouTube ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.